hapus air mata. Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus, Yesus. Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus. Selamat pagi para pendengar, dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantekosta di Indonesia Sumeneb dengan pimpinan Bapak Pendeta Samuel Janto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti. Yesus, Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Sebagai persembahan kami yang pertama, berupa pujian yang berjudul Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata
persembahan selanjutnya adalah pujian yang berjudul Haleluya Aku Memujimu Tuhan. Haleluya ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu harus tiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na, 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 na. Haleluya ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu harus tiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku memandang tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat
Dan sebagai persembahan selanjutnya adalah pujian yang berjudul Dari Semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema Belajar Bersyukur Dalam Segala Keadaan yang akan disampaikan oleh PDM Freddy Budiharto. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan, para pendengar yang saya hormati di mana saja berada, selamat pagi. Selamat mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan dengan tema Belajar Bersyukur Dalam Segala Keadaan. Nah, ayat yang akan saya bacakan terdapat dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki
Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, cepat atau lambat, saya yakin bahwa kita semua mengalami masa-masa atau saat kita merasa seolah-olah dunia itu runtuh. Seolah-olah dunia sepertinya hancur dan membuat kita merasa sendirian, frustasi, dan setiap orang ya memiliki hal-hal yang sepertinya masalah itu banyak dalam kehidupan mereka. Hidup mereka itu seperti ibarat perahu yang diombang-ambingkan. Ini semua bisa terjadi terhadap siapapun juga. Tidak ada yang kebal. Setiap orang memiliki situasi yang berbeda dan detail dari setiap kehidupan manusia atau kita itu unik. Nah, sebagai murid Kristus, kita diperintahkan atau kita diingatkan kembali pada pagi hari ini untuk mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Untuk bernyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian syukur ya, yang beberapa lagu kita sudah nyanyikan sebelum firman Tuhan diberitakan dan setelah firman Tuhan yang akan diberitakan. Puji Tuhan. Nah, ini membiarkan ya hati kita atau kehidupan kita itu supaya kita itu terus bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah memerintah kita untuk bersyukur? Atau mengapa sih Tuhan mau supaya kita itu mengucap syukur? Ternyata semua perintahnya diberikan bagi kita orang percaya agar apa? Dapat menjadi berkat-berkat bagi setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Perintah-perintah Tuhan adalah kesempatan untuk menjalankan hak pilihan kita dan untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Bapa Surgawi kita yang penuh kasih ya, mengetahui bahwa memilih untuk mengembangkan sikap bersyukur akan membawa kita pada sukacita sejati dan kebahagiaan yang besar yang dunia tidak bisa berikan bagi kita. Haleluya. Tetapi ada yang mungkin mengatakan, saya ini harus bersyukur untuk apa ketika kehidupan saya berantakan? Saya harus bersyukur untuk apa ketika kehidupan saya hancur? Atau rumah tangga saya hancur? Atau pekerjaan saya hancur? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sulit untuk kita mengembangkan sikap bersyukur jika kita hanya berterima kasih atau mengucap syukur ketika kita itu dasarkan pada berkat-berkat yang kita miliki saja. Saudara, adalah mudah untuk kita bersyukur dalam segala sesuatu ketika kehidupan kita tampaknya itu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi bagaimana ya ketika masa-masa apa yang kita harapkan tampaknya jauh dari jangkauan kita. Apa yang kita inginkan itu tampaknya sepertinya kok semakin lama semakin jauh. Nah, saudara, jadikan rasa syukur itu sebagai watak. Gaya hidup yang tidak terpengaruh oleh situasi saat ini, ya, dengan perkataan orang lain dan hal-hal yang lain, Bapak Ibu Saudara. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, saya
mengingatkan kita pagi hari ini bersyukur untuk segala sesuatu. Ya, kita berfokus untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ya, ketika kita mengucap syukur itu mudah, tetapi ketika kita mengucap syukur dalam segala keadaan itu bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apapun keadaan kita harus tetap bersyukur. Ada sebuah cerita lama mengenai seorang pelayan ya, yang bertanya kepada seorang pelanggan, apakah dia menikmati makanan yang dia sajikan? Tamu tersebut menjawab, Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu itu baik-baik saja. Nah, tetapi akan lebih baik jika pelayan menyajikan lebih banyak roti. Bapak Ibu Saudara, keesokan harinya ketika orang tersebut kembali, pelayan tersebut melipat gandakan jumlah rotinya. Memberi dia 4 potong roti. Alih-alih ya 2. Tetapi orang tersebut masih kurang senang. Keesokan harinya orang tersebut lagi, Bapak Ibu Saudara, melipat gandakan roti tersebut tanpa berhasil. Nah, pada hari yang keempat, pelayan tersebut ini bertekad untuk membuat orang tersebut ini senang. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, ternyata pelayan tersebut mengambil sepotong roti berukuran 3 meter, Bapak Ibu Saudara. Kemudian memotongnya menjadi 2 bagian dan dengan tersenyum menyajikannya kepada pelanggan tersebut. Nah, pelayan tersebut hampir tidak sabar menunggu reaksi orang tersebut setelah makan. Orang tersebut menengadah dan berkata, enak seperti biasa. Tetapi saya melihat Anda kembali memberikan hanya 2 potong roti. Bapak Ibu Saudara, kita dapat memilih untuk menjadi seperti Ayub. Kita tahu cerita tentang Ayub ini yang tampaknya telah memiliki segala sesuatu dalam kehidupannya. Ya, kekayaan yang luar biasa, hewan ternak, bahkan anak-anak yang cantik dan ganteng-ganteng pada waktu itu. Tetapi suatu saat Ayub kehilangan semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana respon Ayub pada waktu itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama pada waktu tersebut ya, respon Ayub benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita terkadang itu cenderung akan menyerah, mengeluh, bahkan tertekan. Seandainya mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Ya, jenis rasa syukur ini dapat tercipta atau terlepas apapun yang terjadi. Itu lebih besar daripada kekecewaan, kehilangan semangat dan keputusasaan. Bapak Ibu Saudara, rasa syukur ini akan berkembang baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Ketika kita bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan apapun, kita dapat mengalami kedamaian di tengah-tengah kesengsaraan. Saat berduka kita masih dapat bergembira dengan memuji Allah. Saat merasa sakit kita dapat bersukacita karena kedamaian Kristus. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita berpikir bahwa bersyukur adalah apa yang kita lakukan setelah masalah-masalah kita diatasi. Tetapi itu adalah sudut pandang yang sangat sempit. Pola pikir yang sangat sempit. Berapa banyak berkat yang akan hilang dalam kehidupan jika kita menunggu
untuk menerima apa yang kita inginkan sebelum kita bersyukur kepada Allah untuk apa yang kita miliki. Bersyukur pada saat-saat susah tidak berarti bahwa kita senang dengan keadaan kita. Sebenarnya itu berarti bahwa kita menggunakan iman untuk melihat hikmah di balik kesulitan-kesulitan kita saat ini. Ini bukan rasa syukur yang diucapkan, melainkan rasa syukur yang dirasakan dalam jiwa. Ini adalah rasa syukur yang menyembuhkan hati dan mengilhami pikiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur dalam keadaan apapun adalah tindakan beriman kepada Allah. Ini membutuhkan agar kita percaya kepada Allah dan berharap akan segala sesuatu yang adalah benar. Dengan bersyukur kita mengikuti teladan juru selamat kita yang terkasih, yang mengatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, rasa syukur sejati adalah ungkapan pengharapan dan kesaksian. Itu datang dari mengakui bahwa kita tidak selalu memahami tantangan-tantangan, cobaan-cobaan di dalam kehidupan kita, tetapi percaya bahwa suatu hari nanti kita akan memahami maksudnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul Paulus atau ketika para rasul mengenali Kristus yang telah bangkit, ketika mereka menyaksikan kebangkitan mulia juru selamat terkasih mereka, mereka menjadi orang yang berbeda. Puji Tuhan. Mengingat apa yang kita ketahui mengenai tujuan kekal kita, dapat dipahami mengapa setiap kali kita menghadapi akhir yang menyedihkan di dalam hidup, tampaknya kita tidak dapat menerimanya. Tampaknya ada sesuatu di dalam diri kita yang menolak akhir yang menyedihkan tersebut. Mengapa demikian? Karena kita diciptakan dari zat yang kekal. Kita adalah makhluk kekal, anak-anak Allah yang maha kuasa, yang namanya tanpa akhir dan yang menjanjikan berkat-berkat yang kekal dan tak terbatas. Akhir bukanlah tujuan kita. Semakin kita belajar mengenal Injil Kristus, semakin kita menyadari bahwa akhir di dalam kefanaan ini bukanlah akhir sama sekali. Ini hanya jeda sementara untuk suatu hari. Tampaknya kecil dibandingkan dengan sukacita kekal yang menunggu orang-orang yang setia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat-saat ini, apapun beban berat saudara Bapak Ibu Saudara yang sedang alami saat pagi hari ini, saya tidak tahu, tetapi firman Tuhan datang pagi hari ini untuk kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Seperti pelangi sehabis hujan, demikian di balik masalah Tuhan sediakan pelangi yang indah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sekian dahulu selamat hari Minggu. Disertai doa dari studio. Tuhan memberkati RRI Sumeneb dan seluruh pendengar dimanapun berada. Amin. Demikianlah para pendengar yang terkasih, setelah kita mendengarkan khotbah singkat, maka kami akan mulai pula dengan persembahan pujian yang berjudul Ku Bersyukur Buat Kasih-Mu.
aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sebagai persembahan kami selanjutnya adalah pujian yang berjudul Hidupku Ada di Tangan-Mu. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku
yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersenang, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan berserah, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebagai pujian kami yang terakhir adalah pujian yang berjudul Ku Mau Selalu Bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong.
Demikianlah para pendengar sekalian yang terhormat dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan terdengarnya pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio, kami mengucapkan selamat berpisah dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan waktu dan gelombang yang sama. Kiranya berkat sejahtera kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu